Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati, jamaah Masjid Al-Ukhuwah Bandung yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan kemudahan kita untuk bisa mengamalkan ilmu manakala kita ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh di dalam menuntut ilmu. Namun ikhlas itu memang sulit, tapi kita berusaha untuk selalu mengikhlaskan niat kita dalam segala apapun yang kita perbuat. Di antaranya adalah ibadah yang paling agung yang kita lakukan pada saat sekarang ini adalah memahami agama, menuntut ilmu agama. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah tema yang akan kita bahas melanjutkan pembahasan buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair, dan saya memberikan tema memuliakan tetangga, memuliakan orang yang memiliki keutamaan seperti orang-orang soleh atau orang-orang yang beriman, dan juga menghormati atau memuliakan suami. Nah, berarti kalau kita mengganggu tetangga berarti masuk ke dalam dosa besar. Nah, kalau seandainya kita melecehkan orang-orang soleh, melecehkan orang-orang yang beriman, berarti itu tidak memuliakan. Nah, orang yang melecehkan dan meremehkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka dimasukkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi kepada perbuatan dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Begitu pula yang seharusnya seorang istri itu selalu taat, tunduk, patuh, menyenangkan suaminya, malah membuat marah suami. Maka Syekh memasukkan ke dalam kitabnya Al-Kabair, wanita yang membuat marah suami itu telah berbuat dosa. Jadi yang seharusnya baik, taat, tunduk, malah membangkang. Tapi insya Allah ikhwah dan akhwat yang selalu ngaji biasanya baik hubungannya bersama istrinya. Suami baik kepada istrinya, istri juga baik kepada suaminya. Makanya banyak orang yang mendapatkan hidayah itu karena cerita yang ada. Kalau ada dulu itu ketika belum ngaji selalu berantem terus suami istri itu. Itu selalu berantem. Kemudian ada temannya yang bilang, istrinya itu bilang kepada temannya, istri saya itu suka cerewet gitu, suka membangkang karena dia jago gulat, jago taekwondo. Ini suaminya tentara ya. Kalau antara yang ini jago berantem terus kan. Nah, kemudian temannya yang sudah ngaji, saya juga, teman saya atau istri saya dulu begitu. Anjurkan istri antum itu, istri bapak itu untuk ngaji. Oh, masya Allah, setelah ngaji betul-betul jadi taat kepada suami. Ini buah dari keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Jika hidayah menyapa kepada seseorang yang tadinya keras, yang tadinya bantangul gitu, fika sebelen, akan jadi bager, akan jadi baik.
Nah, fenomena yang kita lihat pada zaman sekarang ini, berapa banyak manusia yang meremehkan hak tetangga. Jarang tanya kepada tetangga, jarang menasehati kepada tetangga. Bahkan kalau punya sesuatu kelebihan dari rizki, dia tidak peduli dengan tetangga yang ada di sampingnya. Padahal tetangganya yang di sampingnya sedang kelaparan dan lain sebagainya, dia cuek. Bahkan antara satu rumah dengan rumah yang lain itu tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Maka ini bentuk dari ketidaktahuan akan besarnya hak tetangga. Hak tetangga itu mesti dimuliakan. Hak tetangga itu mesti diagungkan. Hak tetangga itu yang mesti kita lakukan, kita mesti berupaya untuk mencurahkan kebaikan kepada tetangga. Maka tatkala kita mengganggu tetangga, walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita selalu saum siang malam, di waktu malam sholat malam, di waktu siang saum, jadi ahli ibadah, tapi selalu ganggu kepada tetangganya, kotor kata-katanya, menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, wanita yang ahli ibadah tersebut finnar, dalam api neraka. Oleh karena itu, memuliakan tetangga dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedudukannya sangat tinggi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb. Masuk ke dalam 10 hak yang mesti ditunaikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Tidak henti-hentinya Jibril berpesan kepadaku, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan hak waris. Jadi tetangga itu mendapatkan waris karena saking Jibril selalu berpesan terus kepada tetangga, sehingga kata Rasulullah, aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan warisan dari tetangganya. Maka dalam hadis ini memberikan penjelasan kepada kita pentingnya kita memperhatikan tetangga, agungnya hak tetangga. Dan tetangga itu ada 3, ya. Ada yang tetangga yang memiliki 3 hak, ada yang tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak saja. Tetangga yang memiliki 3 hak, tentang 1 adalah tetangga yang dekat dengan rumah kita. Di batasan tentang masalah tetangga itu sesuai dengan uruf, kebiasaan. Walaupun ada yang mengatakan yang 40 rumah, atau orang yang sholat di satu masjid barengan. Tapi yang benar tergantung uruf tentang masalah yang dimaksud dengan tetangga. Bahkan tetangga itu meliputi orang yang kerja barengan dengan kita di kantor, orang yang selalu bertemu juga di saat di pasar, itu bisa secara umum tetangga itu. Bisa juga tetangga itu misalnya yang selalu berbarengan dengan kita di saat bertani misalnya. Jadi bisa diartikan juga secara umum. Intinya bahwasanya definisi tetangga itu dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan. Jadi tetangga ada yang memiliki 3 hak. Gimana tetangga yang memiliki 3 hak? Itu adalah kalau tetangga itu dia itu kerabat kita, gitu. Dia itu adalah seorang muslim. Ada ya, berarti dia itu memiliki 3 hak. Hak tetangga, hak dia kerabat, hak dia itu seorang muslim. Kita pun tahu kan hak seorang muslim lainnya bagaimana. Ditambah lagi hak tetangga, ditambah lagi hak kerabat. Ada 3 hak. Ada yang tetangga itu hanya 2 hak saja. Dia adalah seorang muslim,
dan dia adalah kerabat, tapi mungkin agak jauh gitu. Ada tetangga yang hanya satu hak saja, kalau dia tetangga itu dia orang kafir, maka hak tetangga. Sampai kepada orang kafir juga kita itu diwajibkan untuk berbuat baik. Bagaimana contoh Nabi SAW dengan orang Yahudi, karena tetangganya berbuat baik. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja berada, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan beberapa hadis berkenaan dengan hal ini. An Abi Shuraih radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Shuraih semoga Allah meridai padanya, hadisnya adalah hadis marfu'. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Jadi tamu yang singgah ke rumah, ya haknya adalah diberi makan, haknya diberi minum, karena dia butuh, karena dia musafir. Jangan disia-siakan. Nah, orang yang akidahnya benar, ya, keyakinan kepada Allah, kepada hari akhirat itu masuk ke lubuk hatinya, mesti akan memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini adalah syahid yang ada di dalam hadis ini tentang perintah Nabi SAW berbuat baik kepada tetangga, walaupun dengan nasihat. Ya, walaupun dengan nasihat itu termasuk kebaikan. Jadi kita itu antara satu tetangga dengan tetangga yang lain itu jangan cuek, gak kenal satu dengan yang lain. Kita alhamdulillah orang-orang yang di Bandung, orang-orang Garut, orang ini masya Allah biasa gitu saling menyapa satu dengan yang lain itu. Ya, biasakan seperti itu. Ditambah lagi di atas cahaya Allah, cahaya Al-Quran, cahaya Sunnah memang menganjurkan demikian, untuk ramah, untuk berbuat baik. Jangan sampai kita sudah ngaji jadi kejam kepada tetangga kita. Jadi tidak mau kenal dengan tetangga kita. Yang lebih buruk lagi adalah bersikap keras kepada ibu kita. Karena saya udah ngaji, ibu kita belum ngaji. Ini tidak bermanfaat ilmunya. Ilmu yang bermanfaat tambah kayung-yun, tambah bager. Hubungannya bersama keluarga, hubungannya bersama tetangga, hubungannya dengan istri tambah baik. Bukan tambah kasar, tambah keras. Ikhwani wa akhwati, Nabi SAW bersabda, lanjutan dari hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi mudah-mudahan akidah itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Akidah itu adalah keyakinan kita kepada suatu perkara yang gaib. Kita yakin betul. Nah, tatkala akidah salaf ya masuk ke dalam hati kita, ya akan menjadikan agama kita itu selamat. Ya, tingkah laku kita akan baik, perilaku kita akan baik. Kalau iman telah masuk ke dalam hati, bahwasanya agama kita akan selamat, perilaku kita akan baik, luhur budi pekerti kita, manhaj kita akan lurus, kemudian juga kita akan komitmen di dalam agama dan kita akan selalu banyak beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh.
pangkalnya dari akidah. Akidah salaf terdahulu yang soleh. Akidah salaf yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diyakini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diyakini oleh para sahabat. Ya, manakala masuk ke dalam hati akan membuahkan pengaruh yang baik dari sisi perilaku kita, ibadah kita, dan manhaj kita. Kalau seandainya berbicara pun hati-hati. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan, kalau seandainya tidak baik diam, kalau baik baru berkata. Itu tatkala iman masuk ke dalam hati. Tapi kalau orang yang tidak, imannya hanya sekedar di lisan, wah, hanya sekedar omong kosong, yang seperti itu udah tetap aja mulutnya tidak bisa dijaga. Bisa jadi menyakiti tetangganya. Banyak orang yang menghindarinya karena keburukannya. Kenapa? Karena imannya yang tidak sempurna, karena imannya kurang, sehingga banyak orang yang menghindarinya itu karena keburukan tingkah lakunya, kata-katanya yang pedas, kata-katanya yang menyakitkan. Nah, orang yang imannya masuk ke dalam hatinya, maka akan bisa dekat dengan manusia, bukan dijauhi oleh manusia. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wali Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, menurut Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai padanya, dan hadis ini adalah hadis marfu. Wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak sempurna keimanannya. Demi Allah tidak sempurna keimanannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang tidak sempurna keimanannya? Qal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah, adalah jarnya tidak aman dengan keburukannya. Jadi bukan tidak beriman yang dimaksud kafir, bukan, tapi tidak sempurna keimanannya. Orang yang tidak sempurna keimanannya kadang bikin onar lah di masyarakat itu, bikin apa sajalah yang membuat orang lain itu terganggu dengan musiknya gitu, dengan lagu-lagunya gitu. Tidak tenang, ya, membuat yang lain terganggu, kadang dengan perbuatannya karena ketidaktahuannya gitu tentang masalah hukum musik gitu kan, atau juga lisannya gitu. Bahkan mungkin istrinya sendiri yang dikata-katain sama suaminya yang kurang keimanannya, kurang keimanannya. Ya karena bisa jadi tetangga itu kata wal jari bil qurba wal jaril junub wasahibi bil jan wal jari bil junub, dikatakan menurut ilmu ahli tafsir bisa juga si istri itu sebagai tetangga juga. Jadi yang selalu mendapatkan kata-kata kotor, kata-kata kejam itu dari suaminya itu, dari suami itu, istrinya, tetangganya yang dekat. Padahal kan harusnya disayang gitu. Itu karena kebodohan. Makanya dengan menuntut ilmu bikin suami jadi baik kepada istri. Duduk di majelis ilmu itu keberkahannya sangat besar sekali. Karena di majelis ilmu itu akan membuat jiwa kita menjadi tenang, ya, iman kita menjadi bertambah, kekasaran hati kita sebelum ngaji kasar hati kita jadi lembut. Jadi memang kalau kita ingin selamat di dunia ini, ngaji, nuntut ilmu, mencari ilmu agama. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Faman yuridu an yujahziha anin nar, barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari api neraka, ya. Jadi di dalam kehidupan di dunia ini banyak rintangan, banyak ujian, begitu ya. Banyak ujian.
Ya, banyak ujian. Ya. Nah, maka barang siapa, belum lagi nanti di akhirat, ujian di akhirat. Lebih dahsyat lagi, di dunia kita akan diuji. Nah, maka agar kita selamat dari api neraka, dan juga ya, falyati yaumal qiyamati bil iman. Maka hendaklah datang pada hari kiamat itu dengan membawa iman. Dan tidak akan mungkin iman itu datang kecuali dengan mengilmui iman. Dan tidak akan mungkin kita komitmen di dalam agama, di dalam keimanan, kecuali kita belajar. Maka solusi agar kita menjadi orang yang selamat di kehidupan dunia, karena akhirat itu, keselamatan kita di akhirat itu tergantung apa yang kita perbuat di dunia. Makanya di akhirat itu ada orang yang seperti kilat ketika melewati sirat, karena amalannya di dunia. Ada yang kayak angin ketika melewati sirat, jembatan itu tergantung amalannya yang dilakukan di dunia. Kadang ada yang seperti pacuan kuda, tergantung amalannya di dunia. Ada juga yang jalan, ada juga yang merayap. Semuanya tergantung apa yang kita perbuat di dunia. Maka untuk bisa kita selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita rajin untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu yang keberkahan yang paling berkah itu di saat kita duduk di majelis ilmu seperti sekarang ini. Ini lebih berkah. Karena bisa melihat kudwah tauladan dari ustadz yang menyampaikan. Kalau seandainya kita menuntut ilmu dengan sarana itu sebagai tambahan, bisa melalui internet kan, baca-baca, baca-baca seperti itu bisa. Tapi kalau seandainya kita hanya sekedar di sarana saja tanpa guru, bisa jadi banyak kesalahannya. Makanya ada di Saudi Arabia itu ada orang yang saya waktu itu ada di Mekah, masih di Mekah. Dulunya komitmen di dalam agama. Dulunya dia itu tukang ngajar Al-Quran, hafalan Al-Quran. Tentunya berjenggot lah. Celananya juga cingkrang lah gitu. Ngajar Al-Quran. Ngajar Al-Quran. Baik berarti, soleh berarti. Tapi menurut penuturan ibunya itu, kalau dia sudah ngajar Al-Quran, dia duduk di kamarnya baca-baca. Ternyata yang dibaca adalah filsafat. Filsafat itu dari mana filsafat itu? Dari Yunan. Arti filsafat itu failusuf. Gak ada dalam bahasa Arab itu, tapi diterjemahkan dengan bahasa Arab. Jadi filu adalah al-hub, sufi adalah hikmah, cinta hikmah. Jadi filosof itu artinya seperti itu. Tapi itu semuanya itu dari Yunan, dari orang yang menentang, yang ateis semuanya. Nggak ada dari Islam. Tapi diterjemahkan karena lama kelamaan diterjemahkan dengan berbahasa Arab. Intinya dibaca, baca tanpa guru berarti ya. Tanpa guru. Akhirnya dia itu jadi mencela Allah, mencela Rasulnya di Twitter, di internet. Semua orang pada Syekh sampai membacanya. Bahkan berita ini sampai juga kepada raja. Dan kita tahu bahwasanya hukum yang mencela Allah dan mencela Rasul di dalam agama Islam itu dipenggal. Dipenggal. Itu kalau hukum Islam. Nah, saya pada waktu itu khutbah yang dikhutbahkan oleh imam masjid di Masjidil Haram, di masjid-masjid kecil, masalah ini, hukum mencela Rasul, hukum mencela Allah, dipenggal hukum dunia itu. Walaupun dia bertaubat, misalnya bertaubat, tetap taubatnya hubungannya bersama Allah, tapi hukum di dunia itu adalah tetap dibunuh.
Akhirnya si pemuda ini yang berubah kondisinya, pikirannya jadi berubah, jenggotnya menjadi dikurut, gak ada, tahu dia dikejar, maka dia melarikan diri. Ceritanya seperti itu, tapi tertangkap juga. Dan sekarang wallahu alam beritanya bagaimana. Jadi intinya bahwasanya menuntut ilmu, menimba ilmu itu mesti ada gurunya. Mesti ada guru. Kalau seandainya hanya sekedar dengan sarana, karena kalau guru itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja. Kalau transfer ilmu bisa baca di komputer, bisa baca kitab langsung dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan guru itu ada padanya pendidikan. Ada di saat bertemu dengan guru tauladan, kudwah. Makanya kita mesti, modal kita sebagai para penuntut ilmu itu adalah guru kita. Sedangkan ilmu yang disampaikan itu adalah keuntungannya, tapi modal itu adalah kudwah dan tauladan dari guru, dari syekh. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan kalau seandainya manusia itu mengganggu, kalau seandainya kita melihat guru kita selalu mencaci maki orang lain, itu kudwah, itu tauladan yang buruk, maka muridnya pun sama akan demikian pula. Makanya ada suatu istilah, guru kencing berdiri, muridnya apa? Kencing berlari-lari. Kencingnya sambil berlari gitu ya? Ya seperti itu. Kumaha guru. Maka cari guru yang saleh, guru yang menjadi tauladan dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi ibadah. Kalau guru ngarokok, murid-muridna oge bakal ngarokok. Iya, seperti itu. Dicontoh, guru itu dicontoh. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak sempurna keimanannya. Demi Allah tidak sempurna keimanannya. Siapa? Yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Misalnya ngerokok terang-terangan itu membuat tetangga itu tersakiti. Tapi orang kadang tidak peduli, dia ego dengan dirinya. Ini menunjukkan tetangga yang kurang peduli dengan tetangga yang lainnya yang merasa terganggu dengan bau rokoknya, itu tidak sempurna keimanannya. Bukan berarti tidak beriman, tadi tidak sempurna keimanannya. Maka di antara hak tetangga, ya ikhwani wa ya akhwati, kita mesti memuliakan tetangga. Kita mesti menghormati tetangga. Kita tidak boleh mencari-cari aib, aurat tetangga. Dan kita juga dalam rangka untuk menghormati tetangga, jangan pingin mendengar ucapan tetangga yang tidak ingin untuk disebar di halayak ramai. Kadang kita mau, kalau ada sesuatu tangga berita yang belum jelas, disebarkan begitu. Padahal itu tidak disukai oleh tetangganya. Jar itu adalah menjadi suatu kepercayaan bagi tetangganya. Tetangga itu adalah merasa tenang dengan tetangganya. Seharusnya kan begitu. Tapi kalau membuat tetangga itu tidak merasa aman karena selalu menyebarkan auratnya, aibnya, misalnya gini, kalau orang sudah berjuang di dalam satu yayasan tertentu, kita akan mengetahui aib-aib orang yang ada di yayasan tersebut, di pengurus tersebut. Itu rahasia, jangan diungkap di luar. Kan tadi dikatakan tetangga bisa berarti secara umum, bisa jadi orang yang satu kantor itu tetangga. Bisa jadi yang bergerak di dalam suatu pesantren tertentu itu adalah tetangga juga. Nah itu rahasia, jangan sampai disebar. Berarti yang menyebar aib-aib yang ada di suatu yayasan tertentu, di pesantren tertentu, dia telah berkhianat, telah menyakiti tetangganya, tetangga dalam kerja, ya, tetangga di kantor, tetangga di mana saja. Secara umum bisa hati-hati.
Maka hendaklah kewajiban kita kepada tetangga itu untuk betul-betul menghormati tetangga, mencintai tetangga kita sebagaimana kita mencintai kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai kepada dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankannya dari Ibnu Ammar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Hadis ini adalah hadis marfu. Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih. Sebaik-baiknya teman di sisi Allah, ya, yang paling banyak pahalanya di sisi Allah, khairuhum li sahibih, adalah mereka yang paling baik kepada temannya. Adalah orang yang paling banyak berbuat baik kepada temannya. Kita traktir teman kita, kita berkorban untuk teman kita, kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena sebaik-baiknya teman itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada temannya. Bisa juga dengan ilmunya, atau saat temannya membutuhkan dibantu kebutuhannya, dibantu dengan hartanya di saat temannya membutuhkan, gak cuek dengan temannya. Itu sebaik-baiknya teman. Mudah-mudahan yang ngaji ini insya Allah antara satu teman dengan teman yang lain saling bela, bukan saling nyikat dan nyikut. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah sebaik-baiknya mereka kepada tetangganya, walaupun dengan cara mengangkat gangguan yang menyakitkan kepada tetangganya. Gitu. Ya. Nah, makanya kalau seandainya kita sedang bertetangga gitu, kalau misalnya kita masak, Rasulullah memberikan bimbingan untuk diperbanyak kuahnya. Nanti kasih kepada tetangga yang di samping, sebagaimana pesan Nabi SAW kepada Abi Dzar, idza tabahta maraqatan, apabila kau masak sop gitu ya, sop yang ada kuah. Marokoh itu adalah kuah yang ada kuahnya, memasak yang ada kuahnya, masakan apa tuh, marokoh yang ada kuahnya. Fa'aksir ma'ha, perbanyak airnya. Kemudian tengok tetangganya, beri tetangganya, gak apa-apa. Karena kadang ada cium, tetangga bisa jadi mencium bau wangi daging gitu. Nah kita harus perhatikan tetangga kita. Bisa jadi tetangga kita mau, tetangga kita lapar, apalagi misalnya kita Allah berikan kemudahan untuk bisa berangkat umroh misalnya ya. Nah, di antara oleh-oleh yang paling baik itu adalah oleh-oleh ketakwaan kita tambah baik kepada tetangga. Senyum manisnya tambah lebar kepada tetangga. Itu oleh-oleh yang paling indah saat pulang dari umroh. Apalagi ditambah dengan hadiah siwak misalnya. Ya, ditambah siwak lagi tambah bagus itu. Sambil atau kormanya gitu. Tambah bagus ya. Kalau tambah bagus itu. Ya, karena orang mengetahui kalau seandainya berangkat ke sana berarti bagaimanapun ya, walaupun sedikit mencicipi yang lain itu baik gitu. Yang demikian itu baik gitu. Karena kita itu hak tetangga. Tahu kita berangkat kok. Walaupun bukan suatu kewajiban, itu mah keutamaan dari kita, kemuliaan dari kita. Kebaikan hati kita, walaupun tidak memberi juga gak ada masalah. Tapi kalau baik kan bagus juga gitu ya, walaupun hanya sekedar mencicipi. Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'ha wa ta'ahad jiranaha. Bahkan dalam hadis yang lain ada ancaman bagi dalam suatu tempat, di tempat tersebut itu pada kelaparan, dan orang kaya tahu di tempat tersebut itu kelaparan, tapi dia cuek. Maka Allah mengancam orang kaya tersebut. Yang seharusnya penuhi kebutuhan tetangganya yang sedang kelaparan.
faqad bari'at minhum dhimmatullah. Ancaman bagi orang kaya yang mengetahui di suatu tempat itu kelaparan, dia tidak peduli, dia bersenang-senang dengan kekayaan yang dia miliki, maka hilanglah penjagaan Allah kepadanya. Di dalam hadis yang lain, laisal mu'min alladhi yasba wa jaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya adalah dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Di dalam riwayat yang lain, la yu'min, tidak sempurna keimanan seseorang, man bata syab'an wa jaruhu tawin. Dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan. Maksudnya tidak sempurna keimanannya orang yang dia itu kenyang sedangkan tetangganya kelaparan, padahal dia tahu kondisi tetangganya. Maka yang seharusnya kita lakukan, Islam itu sangat perhatian dan peduli dengan di alam, di kanan dan di kiri. Jangan kita itu hanya sekedar menutup keadaan diri kita tanpa perhatian kanan dan kiri. Insya Allah orang yang sudah ngaji itu tambah tahu dan peduli kanan dan kiri. Mesti ya bagi kita itu hak tetangga itu untuk ketika dia itu lapar dikenyangkan tetangga kita, walaupun tetangga kita itu bukan seorang muslim, apalagi seorang muslim. Inilah keindahan Islam, inilah keutamaan Islam. Maka barang siapa yang memiliki sifat ini, Masya Allah, indah. Jadi bikin Islam itu banyak orang yang mungkin tertarik dengan budi pekerti kita yang luhur. Tapi kalau seandainya kita menjadi orang yang tidak peduli, ada orang yang lapar dibiarin dan tidak diperhatikan, itu pertanda hatinya kasar, pertanda dia itu kikir, pertanda dia itu lemah imannya, pertanda dia itu tabiatnya itu hina, rendah. Ikhwani wa akhwati, ini permasalahan memuliakan tetangga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang setelah mendengar banyak hadis bisa termasuk orang yang bisa mengamalkan, menjadi peduli dengan tetangga gitu yang ada di sekitar kita. Dan insya Allah kita juga sudah mengamalkannya, hanya mungkin barangkali sebagai pengingat saja. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berikanlah peringatan olehmu, karena sesungguhnya peringatan itu bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula kita mesti memuliakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki keutamaan. Seorang muslim di sisi Allah memiliki kehormatan yang agung. Seorang muslim diutamakan oleh Allah dari semua makhluk. Makanya tatkala meremehkan orang yang beriman, meremehkan orang muslim, berarti dia telah melakukan dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mengejek kepada kaum yang lain. Barangkali yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek, dan seterusnya. Muslim memiliki kehormatan, tidak boleh kita meremehkannya. Dan tatkala seorang muslim itu memiliki ilmu, memiliki keutamaan, maka memuliakannya itu lebih dahsyat lagi. Dan tatkala kita malah mengobok-obok, mengejeknya, tambah dosa lagi. Wajib bagi kita dan selayaknya bagi kita untuk menghormati orang-orang yang mulia, untuk menghormati orang-orang yang beriman, untuk menghormati orang-orang yang soleh, untuk menghormati orang-orang yang berilmu, dan kita mengakui akan keutamaan mereka. Tapi kalau seandainya kita meremehkan, biasanya timbul dari hasad. Itu lebih dahsyat lagi. Digabungkan antara meremehkan dan hasad. Dan kadang yang meremehkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, kena dirinya hina. Maka ingin menjadikan orang yang utama itu dihinakan di hadapan manusia, karena dirinya hina. Padahal menurut dalil bahwasanya orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang yang sepuh, orang yang sudah tua mesti dimuliakan, kan sama dengan mengagungkan Allah. Coba kita
dengar hadis Nabi SAW, inna min izlalillah, semua di antara pengagungan kita kepada Allah apa? Ikramu dzisyaibatil muslim, memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Jadi dimuliakan tuh orang di majlis ilmu harus sayang kepada, harus didahulukan orang yang sudah sepuh, yang sudah jenggotan itu harus sayang, harus diperhatikan. Itu sama dengan mengagungkan Allah. Termasuk juga yang tua di sini juga ilmunya mesti dimuliakan dengan sebab ilmunya, kedudukan dengan sebab ilmunya. Fadlul alim alal abid kabadil qamar ala adnakum, atau ala sairil kaukab. Dan ini udah masih insyaallah. Jadi satu, bahwasanya memuliakan Allah itu yaitu memuliakan orang yang sudah sepuh dan dia adalah seorang muslim. Memuliakan. Wahamil Al-Quran, penghafal Al-Quran, bukan penghafal saja, yang selalu membaca, yang selalu mentadaburi dan mengamalkan. Itu yang dimaksud hamilul Quran. Kita mesti memuliakannya. Tapi kalau hamilul Qurannya dia itu malah mencari-cari fitnah, dia tidak mengamalkannya, dia melewati batas, dia mencari perkara-perkara subhat untuk ditakwil, ini tidak usah, beda lagi, itu bukan hamilul Quran. Atau dia tidak pernah membacanya, itu bukan hamilul Quran. Yang dimaksud hamilul Quran, yang membawa Al-Quran itu adalah yang dia sering membacanya dan dia mengamalkannya. Nah, ini mesti dimuliakan. Kalau orang yang kasar kepada istrinya, dia penghafal Al-Quran tapi keras sama istrinya, itu bukan akhlak Al-Quran. Dia tukang marah, dia nyekek anaknya dan lain sebagainya. Mana Al-Quran yang kau hafalkan, wahai yang menisbatkan dirinya kepada penghafal Al-Quran? Atau ada orang yang hafal Al-Quran malah menolak ketinggian Allah. Mana Al-Quranmu, wahai penghafal Al-Quran? Kenapa anda menolak ketinggian Allah? Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas Allah ada di ketinggian. Yang seperti begini tidak usah dihormati. Yang maksudnya adalah menghafalnya, mengamalkannya, sering membacanya. Nah, tatkala kita mengagungkan sama mereka, memuliakan mereka, sama berarti kita mengagungkan Allah. Wa ikrami dis-sultan al-muqsit, dan memuliakan pemimpin yang adil. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, laisa minna man la yujilla kabirana wala yarham sagirana wala ya'rif li'alimina haqqah. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang tua di antara kami. Berarti tua di sini dalam umur dan tua juga di dalam derajat, yaitu ilmu, kedudukan. Kita itu mesti mendudukan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Wala yarham sagirana, dan tidak termasuk golongan kali tidak sayang kepada yang kecil di antara kita. Jadi kita mesti sayang kepada yang lemah, kepada yang kecil karena kelemahannya. Wala ya'rif li alimana haqqahu, dan tidak mengenal hak bagi yang alim, yang mengetahui. Kita mesti memuliakan orang yang alim. Demikian insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Ya, kita lanjutkan tadi bahwasanya kita mesti mendudukkan manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Tidak boleh kita meremehkan mereka. Jadi kita jangan sampai meremehkan orang yang sudah sepuh, yang sudah beruban. Begitu pula jangan sampai kita meremehkan juga orang yang memiliki kedudukan, derajat, baik dari sisi ilmu, kedudukan, jabatan, gak usah, kita tidak boleh untuk meremehkannya. Ya, kita mesti mendudukkan manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Maka orang yang berilmu memiliki kedudukan dengan ilmunya, maka wajib atau selayaknya bagi kita untuk menghormatinya, tidak boleh meremehkannya. Kalau seandainya kita meremehkan orang yang berilmu, berarti meremehkan kepada dia, pribadi dia, dan juga meremehkan kepada ilmu yang dibawa oleh orang yang berilmu.
Padahal kan kita mengetahui bahwasanya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan apa? Bulan di atas semua bintang. Ya. Kenapa demikian? Karena kemanfaatan orang yang berilmu itu akan menular kepada yang lainnya, seperti cahaya bulan membuat alam ini bercahaya. Adapun ahli ibadah hanya manfaatnya kepada dirinya saja. Ya. Itu tambahan dari apa yang sebelum tadi sholat. Kemudian masalah yang sebagaimana di judul disampaikan tentang masalah suami. Jangan sampai suami itu menjadi marah. Hak suami itu sangat besar. Jadi ini bagi akhwat, bagi yang sudah bersuami, adapun yang belum bersuami tinggal cari di sini banyak yang belum menikah. Masih banyak di sini yang belum menikah atau sudah menikah semuanya ini? Hah? Iya, di sana di akhwat juga insya Allah mesti ada yang belum menikah juga. Nah, nanti kalau saat sudah menjadi pasutri, ingat ini nasihat Nabi SAW. Nasihat Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hak suami terhadap istrinya, demikian pula hak wanita terhadap suaminya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi suami itu mesti digauli dengan baik. Sebaliknya juga seorang suami mesti menggauli istrinya dengan baik. Nah, wanita yang salehah itu dambaan kita semuanya. Ya, dambaan kita semuanya. Mudah-mudahan yang sudah menikah dengan sebab ilmu menjadi seorang suami dambaan istri, seorang istri dambaan suami. Itu semuanya karena ilmu, mudah-mudahan. Nah, pembicaraan yang kita bicarakan sekarang ini adalah tentang wanita solehah. Jadi wanita solehah itu adalah yang selalu taat kepada Allah. Seorang wanita yang soleh itu saat suaminya tidak ada itu selalu menjaga dirinya dan harta suaminya. Hafizat lil ghaib. Ini mesti dimiliki oleh wanita. Sifat-sifat ini mesti dimiliki. Jadi seorang wanita mesti memiliki sifat selalu taat kepada Allah dan selalu taat kepada suami dan selalu menjaga dirinya dan harta suami. Nah, jangan sampai kita kalau nanti sudah menikah, kan tujuan kita nikah itu untuk apa coba? Yang belum menikah. Hah? Antum belum menikah kan? Boleh, tapi gayanya masih muda, bro. Mana yang belum nikah? Bapak mah udah ya, ada jenggotan, udah putih. yang belum menikah ngacung. Iya, tujuan menikah untuk apa? Apa tuh? Ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Ada hal yang lain ya tujuannya? Untuk mencetak generasi robbani. Tujuannya itu, Bu, ya. Dan juga tujuan yang lain juga melampiaskan biologis kita. Karena antum kan senang kepada wanita, betul gak? Itu manfaat nikah itu. Kita memang itu suatu hal yang wajar seorang laki-laki menyenangi wanita, wanita senang kepada laki-laki, makanya nyetrum gitu kan, gitu. Itu jadi untuk tapi di tempatnya yang halal, di tempatnya yang halal. Nah, nanti wahai ibu ya, wahai pasutri, wahai ibu-ibu, bukan ibu-ibu, ibu-ibu pengantin lama dan pengantin baru, ya, kepada pengantin baru dan juga kepada pengantin lama, di saat suami Anda meminta dan mengajak untuk keranjang, nah ini penting untuk dilaksanakan, taat, jangan sampai menolak, nanti marah suami. Ketika marah suami, Allah dan malaikat pun marah. Bahkan dalam hadis yang lain, malaikat melaknat wanita yang tidak mau diajak oleh suaminya. Dari
sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi wa ta'ba alaih, demi diriku yang ada di tangannya, tidaklah seseorang suami yang mengajak kepada istrinya ila firasihi, ke tempat tidur, lalu wanita tersebut menolaknya. Padahal kan hak suami terhadap istri apabila diminta untuk bersenang-senang, kalau tidak ada halangan syar'i, jangan menolak. Ini salah satu di antara tujuan nikah itu kan itu di antaranya. Ya, harus mau gitu. Insya Allah bagi yang belum menikah nanti akan merasakan indahnya menikah. Indahnya menikah, betul kan? Indah sekali. Jadi mata kita akan terjaga karena kita punya di samping kita istri. Kalau kita belum punya istri kadang jelalatan, tapi bukan berarti orang yang sudah menikah tidak jelalatan. Kalau tidak mengamalkan, kalau yang udah nikah, insya Allah akan mengurangi untuk tidak terlalu jelalatan matanya. Insya Allah tatkala kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, akan selalu ingat kepada yang di rumah, insya Allah. Mudah-mudahan, karena di antara tujuan menikah juga biar tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Nah ini istri diajak malah nggak mau. Nah, maka kata Allah tabarak dalam hadis ini, illa kana alladzi fis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjuha, kecuali yang di langit yaitu Allah dan malaikat murka kepadanya sampai suami itu ridho kepada wanita, kepada istrinya. Jadi bahaya ya, ini merupakan dosa besar. Jangan sampai karena melihat suami kita, nah itu bentuk dari tidak memuliakan kepada suami. Kalau orang yang memuliakan suami akan taat terus, mau dalam kondisi apapun, sedang repot bagaimanapun, mangga muhun, itu aya penolakan. Itulah wanita yang menyenangkan, wanita solehah. Dalam riwayat yang lain, yang menolak ajakan suami, la'anathal malaikah hatta tusbih, malaikat melaknatnya sampai pagi. Dan kita tahu bahwasanya doa malaikat itu dikabulkan. Ini menunjukkan bahwasanya menolak ajakan suami itu dosa besar, karena dimurkai oleh yang di langit, Allah dan juga malaikat. Dan di dalam hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya malaikat itu akan mendoakan kepada ahli kecelakaan, kepada pelaku maksiat. Bahaya ya, hati-hati di zaman sekarang ini kan, dengan zaman media ini gampang sekali kita untuk berbuat maksiat ketika sendirian atau ketika terang-terangan. Hati-hati, malaikat mendoakan kecelakaan kepada yang melakukan kemaksiatan. Adapun masalah hadis Nabi SAW, lau kuntu, yang menunjukkan tentang besarnya hak suami, lau kuntu amiran ahadan bisujud la amartul mar'a an tasjuda li jauziha. Kalau seandainya aku mesti memerintahkan seseorang untuk bersujud, aku akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Hadis ini bahwasanya tatkala Mu'ad bin Jabal datang dari Syam, dan Syam itu banyaknya lingkungan Syam itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasara, dan kebiasaan orang Nasara itu mereka itu selalu bersujud kepada pendetanya. Begitu. Jadi lingkungan juga bisa memberikan pengaruh. Padahal Mu'ad bin Jabal itu orang yang bertauhid, orang yang delegasi Nabi SAW untuk mendakwahkan tauhid yang pertama kali sebelum apapun. Bukankah begitu yang kita ketahui? Dan Mu'ad bin Jabal adalah yang dicintai oleh Nabi SAW. Tapi karena terpengaruh dengan kondisi yang ada di saat berdakwah, saat datang kepada Nabi SAW, Mu'ad berkeinginan untuk sujud kepada Nabi SAW. Pengaruh ya, lingkungan juga memberikan pengaruh. Padahal dia orang yang bertauhid.
berkeinginan untuk bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, enggak boleh sujud, karena sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Lalu membawa hadis ini, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku ingin memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada seseorang, tentu akan aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh juga. Ini menunjukkan besarnya hak suami terhadap istri. Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu, baik ibu-ibu pengantin baru maupun pengantin lama, betul-betul tambah selalu mesra dengan suaminya. Ya, jadi permasalahan-permasalahan di dalam berkeluarga itu akan cair di saat masalah ini. Jadi masalah ini penting sekali, masalah ini. Masalah di ranjang itu penting. Masalah ini, penyebab marah-marah itu karena kurangnya di sini. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada hal-hal tambahan-tambahan yang tidak sesuai dengan dalil, ada pandangan pribadi, jangan diambil. Sedangkan yang benarnya mesti diambil. Yang sesuai dengan dalil mesti diambil. Sesuai dengan kebenaran mesti diambil. Tapi kalau menyelisih kebenaran, maka mesti dinasehati, mesti dikritisi. Ya, jangan sampai dibiarkan dalam kekeliruan dan kesalahan yang menyampaikan. Kita sama-sama sedang belajar. Kita sama-sama sedang belajar dan upaya untuk mengamalkan apa yang kita kaji, insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.